Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan bersama-sama belajar tentang teori belajar dan pembelajaran pendidikan non formal. Tema pada pertemuan kedua ini adalah kita akan mengulas tentang adult learning atau biasa disebut sebagai pendidikan orang dewasa. Ya, memang teman-teman dalam kuliah di pendidikan luar sekolah nanti tentunya akan mendapatkan mata kuliah tersendiri yang berbicara tentang pendidikan orang dewasa, karena pada dasarnya seperti yang pertemuan kemarin saya sampaikan bahwa core keilmuan kita, ya, inti dan keilmuan kita itu ada di pendidikan orang dewasa atau biasa disebut sebagai andragogi. Ini menjadi dasar ilmu kita. Oleh karena itu kemampuan atau keahlian teman-teman, keahlian nantinya mahasiswa PLS itu adalah di implementasi suatu program pembelajaran untuk masyarakat yang menggunakan pendekatan andragogi. Ini harus betul-betul menjadi landasan yang harus teman-teman bangun, menjadi landasan yang harus teman-teman miliki, suatu fondasi bangunan keilmuan yang akan kita perkuat. Nah, di sini tentunya di teori belajar pembelajaran ini kita tidak akan bicara tentang konsep yang secara mendasar, tapi hanya sebatas permukaannya saja, karena nanti konsep ini akan dibahas atau mungkin sudah dibahas atau saat ini telah dibahas dalam mata kuliah pendidikan orang dewasa. Nah, oleh karena itu saya hanya menyampaikan bagaimana konsep dasar secara umum dan implementasinya dalam kehidupan nyata seperti apa. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya andragogi itu adalah lahir dari seorang pendidik Amerika. Dia adalah Malcolm Shepard Knowles, lahir 1913. Ia adalah merupakan pendidik Amerika yang terkenal karena penggunaan istilah andragogi sebagai sinonim untuk pendidikan orang dewasa. Nah, menurut Malcolm Knowles, andragogi ini adalah seni. Jadi seni dalam ilmu pembelajaran orang dewasa, sehingga andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa, segala bentuk. Sekarang yang proses pembelajaran pada orang dewasa itu adalah andragogi. Namun sebaliknya, proses pembelajaran pada anak-anak itu disebut sebagai pedagogi. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan orang dewasa itu berbeda dengan pendekatan-pendekatan pada anak-anak saat belajar. Tentunya, karakteristik orang dewasa ini akan melatar belakangi bagaimana mereka belajar. Nah, oleh sebab itu, bagaimana orang dewasa belajar harus kita pahami, dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung pada orang dewasa juga harus kita pahami. Sehingga nanti ke depan ketika dalam implementasi kegiatan pembelajaran luar sekolah, kita tidak tidak salah kaprah dalam mengimplementasikan teori belajar dan pembelajaran. Banyak sekali tutor-tutor kesetaraan yang notabene mereka itu adalah guru-guru di sekolah formal, dan sorenya atau malamnya atau waktu weekend mereka ikut serta atau nyambi lah itu pada pendidikan kesetaraan sebagai tutor dalam hal penguasaan pengetahuannya. Oke. Contoh guru matematika SMA mengajar juga di paket C SMA. Penguasaan materinya bagus, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya.
Namun ada yang mereka lupakan, bahwasanya mereka berhadapan dengan anak-anak. Maaf, dengan orang dewasa, bukan pada anak-anak. Yang selama ini mereka berhadapan dengan anak-anak. Tentunya berbeda bagaimana mereka mengajari orang dewasa. Tidak bisa disamakan dengan mengajar anak-anak. Ya. Nah, inilah yang menjadi landasan bagaimana kita mengelola pembelajaran yang berdasarkan yaitu tadi sasaran peserta didiknya. Kalau orang tua, ya bagaimana pendekatan terhadap orang tua, sehingga kompetensi seorang tutor itu berbeda dengan kompetensi seorang guru yang ada di sekolah formal. Tutor itu lebih pada pendekatannya andragogis. Andragogis ini tidak hanya bicara bagaimana proses menyampaikannya saja, tetapi juga mulai awal hingga akhir itu juga harus andragogis. Bagaimana perencanaan pembelajarannya andragogis, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya andragogis, dan bagaimana evaluasi pembelajarannya andragogis. Mulai awal hingga akhir suatu proses pembelajaran itu bersifat secara andragogis. Ini yang perlu dipahami bersama-sama. Masih banyak tutor-tutor di sana yang dalam pembelajarannya tidak menggunakan pendekatan andragogis, karena yaitu tadi banyak dari tutor-tutor yang berasal dari sekolah formal. Apakah menjadi masalah? Apakah tidak boleh? Boleh saja. Asalkan yaitu tadi syarat mutlaknya adalah mereka harus mau mempelajari bagaimana orang dewasa belajar. Nah, istilah andragogi ya bisa dikatakan setara dengan istilah pedagogi. Andragogi dalam bahasa Yunani berarti memimpin manusia dibanding dengan pedagogi, yang dalam bahasa Yunani berarti memimpin anak-anak. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa istilah pedagogi telah digunakan sejak zaman Yunani kuno. Sedangkan Alexander Kluge, seorang pendidik Jerman, pertama kali menggunakan istilah andragogi pada tahun 1833. Memang kalau ya siapa yang lahir duluan pasti pedagogi. Pedagogi ini adalah teori yang lahir sejak zaman Yunani kuno. Sedangkan andragogi ini masih relatif baru lah, dari sebuah teori ini relatif baru. Nah, baru 1833, dan pada saat Malcolm penulis ini yang menjadi begitu Malcolm penulis menjadi seorang pendidik, banyak karya-karya yang lebih memperpihakkan atau konsentrasi pada pembelajaran orang dewasa. Nah, ini yang kita pahami. Kapan andragogi mulai dikembangkan? Tepatnya adalah pada tahun 1968 oleh Malcolm penulis. Andragogi dijelaskan oleh penciptanya sebagai seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Dalam kutipannya, sebuah buku karya Malcolm penulis berjudul Adulthood menyampaikan bahwa kami telah membahas asumsi utama teori ini ketika membandingkan pelajar dewasa dan anak-anak. Dan berikut 4 prinsip pendekatan andragogi menurut Malcolm penulis. Ya, prinsip-prinsip yang harus kita ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah orang dewasa belajar lebih baik dari pengalaman. Artinya apa? Orang dewasa itu senang sekali belajar atau lebih mudah menangkap konten ilmu itu kalau menggunakan juga pengalaman-pengalaman hidupnya, mengaitkan, mengikut sertakan pengalaman-pengalaman hidup. Baik itu pengalaman yang sifatnya baik maupun yang tidak baik. Bahkan jika
mereka membuat suatu kesalahan itu juga bagian dari pengalaman. Ya. Belajar apapun kalau dikaitkan dengan pengalaman, maka disitulah akan terjadi kecepatan dalam proses menerima suatu proses pembelajaran. Nah, yang kedua, ya, prinsip yang kedua, orang dewasa menyukai pendekatan pragmatis, ya, dan harus mampu menerapkan pembelajaran untuk memecahkan masalah tertentu. Senang orang dewasa itu kalau diajak memecahkan suatu problem yang sedang dihadapi atau yang sedang rekan-rekannya, koleganya yang dihadapi. Apapun itu pelajaran, dalam situasi proses pembelajaran, orang dewasa itu lebih senang menceritakan apa yang selama ini mereka alami. Oleh karena itu, bagaimana tutor, pinter-pinternya tutor menemukan, mengaitkan antara konten materi apapun itu dalam suatu pengalaman yang mereka miliki. Ini bukan persoalan yang mudah. Kalau seorang tutor tidak pernah melakukan suatu komunikasi dialogis, kalau tutor hanya ngajar pulang, tetapi tidak bagaimana berbaur dengan kehidupan mereka, jauh mengenal seperti apa peserta didiknya. Yang ketiga adalah orang dewasa paling tertarik mempelajari hal-hal yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan. Suatu contoh, kebetulan nih peserta didik kita ada yang tukang bangunan atau mungkin buruh bangunan. Nah, kebetulan mempelajari matematika, bagaimana menghitung sudut atau kemiringan. Itu akan mudah ketika dikaitkan langsung terhadap profesi mereka yang sehari-hari sudah biasa seperti itu. Itu akan jauh lebih menarik. Barangkali mereka memiliki suatu rumus tersendiri dalam memperhitungkan suatu kemiringan tanah, karena memang sudah biasa bagaimana mereka membangun konstruksi bangunan di tempat-tempat yang miring. Bagaimana mengukur sudut. Dan bisa jadi itu akan menjadi sesuatu feedback, umpan balik kepada belajar yang profesinya tukar tadi. Oh, ternyata apa yang selama ini saya hitung, saya ternyata salah. Ada selisih ternyata. Ini akan memberikan penguatan ataupun justru sebaliknya akan menemukan sesuatu yang baru, tidak menutup kemungkinan. Menariknya di sini. Sehingga yang terjadi apa? Pengetahuan itu akan bertambah. Tutor akan bersama-sama belajar. Oh, ternyata rumus yang selama ini diajarkan itu terlalu bertele-tele. Justru pengalaman dari si tukang bangunan ini ada menemukan rumus yang lebih efisien, lebih cepat, dan terbukti memang hasilnya sama. Ini akan membangun pengetahuan baru yang mustahil seperti ini ditemukan dalam pendidikan formal. Ini loh keunikannya pendidikan formal. Pengetahuan itu bisa dibangun. Ya, jadi pengetahuan itu bisa dicari. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat, ya, orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pengajaran mereka.
merencanakan, tidak hanya proses pembelajaran, tapi merencanakan juga melibatkan orang dewasa. Evaluasi juga melibatkan orang dewasa. Nah, ini perlu. Kalau ini tidak atau diabaikan dalam suatu proses pembelajaran, seorang tutor tidak melibatkan peserta didik, tidak melibatkan warga belajar dalam perencanaan pembelajaran, maka yang terjadi adalah rasa memiliki atau istilahnya keinginan dalam antusiasme dalam belajar itu kurang. Tetapi kalau seorang tutor melibatkan warga belajar dalam perencanaan pembelajaran, maka yang lebih sering adalah mereka antusias dan percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar dan belajar, karena apa yang dilaksanakan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Ingat, orang dewasa itu ketika sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, ada tanggung jawab yang ini dilaksanakan secara bersama-sama selama itu tidak ada halangan atau uzur. Demikian juga hanya tentang evaluasi. Tentunya orang dewasa itu sangat tertarik jika mereka terlibat dalam mengevaluasi apa itu makna scoring, apa itu makna tercapaian. Jangan sekali-kali menyamakan di pendidikan formal, barangkali di pendidikan kesetaraan tidak butuh itu ranking, itu enggak. Dan ini sebetulnya sudah mulai diaplikasikan dalam pendidikan beberapa satuan pendidikan non formal, satuan pendidikan formal, ya, satuan pendidikan formal sudah mengaplikasikan bagaimana mengevaluasi secara partisipatif. Apa yang best practice dalam pendidikan non formal itu banyak yang diambil oleh sekolah formal. Nah, karena dianggap mampu, ternyata tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga senang itu. Bagaimana cara mengukur tingkat ketercapaian proses pembelajaran dilakukan secara partisipatif. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan 4 prinsip pendekatan andragogis yang nanti teman-teman juga akan dapatkan dari mata kuliah berkaitan dengan pendidikan orang dewasa. Nah, andragogi itu baik. Ya, pendekatan ini sangat baik karena mampu memotivasi diri kita untuk terus belajar. Self motivation learn. Yang kedua adalah struktur formal learning with play goals. Ketiga, spesifik problem solving. Bagaimana spesifik tentang penyelesaian masalah. Nah, ada 5 asumsi knowledge dari pembelajaran dewasa ini. Ya. Pada tahun 1980, penulis membuat 4 asumsi tentang karakteristik peserta didik orang dewasa yang berbeda dengan asumsi tentang peserta didik dari anak-anak atau pedagogi. Pada tahun 1984, penulis menambahkan asumsi ke-5. Jadi awalnya itu 4, lalu berselang 4 tahun ada 1 yang ditambahkan oleh penulis, sehingga menjadi 5 asumsi. Yang pertama adalah konsep diri, ya. Ketika seseorang menjadi dewasa, konsep dirinya bergerak
dari seseorang yang berkepribadian dependen menuju dan menjadi manusia mengarahkan dirinya sendiri, ya. Punya tanggung jawab diri, punya pilihan sendiri, itu konsep diri yang tidak dimiliki oleh anak. Ya, yang kedua adalah pengalaman, ya, dari orang dewasa. Saat seseorang menjadi dewasa, ya, ia mengumpulkan sumber pengalaman yang terus bertambah yang menjadi sumber belajar yang meningkat. Banyak pengalaman kehidupan yang mereka dapat. Asam asinnya, manisnya kehidupan orang dewasa sudah alami semua. Beda dengan anak-anak, ya. Anak-anak barangkali hanya yaitu tadi selama usianya berapa, yaitu lama pengalaman. Semakin berusia orang dewasa, yaitu jam terbangnya mereka memiliki. Selanjutnya, asumsi yang ketiga adalah kesiapan untuk belajar. Saat seseorang dewasa, kesiapan untuk belajar semakin berorientasi pada tugas-tugas perkembangan peran sosialnya. Ya. Jadi orang dewasa ikut kegiatan belajar itu dalam rangka bukan menuntaskan program wajib belajarnya atau mencari mencari atau memperkuat ilmu studinya, bukan itu, tetapi berkaitan dengan peran sosial. Ya. Ada, dan ini tidak ada kesetaraan, ada istilah pasca sarjana, itu juga continuing education. Orang yang sudah mencapai pendidikan strata, mengapa pendidikannya lagi, itu bisa jadi memang dia ingin memperkuat keilmuan, atau bisa jadi karena memang tugas-tugas perkembangan. Itu tadi tuntutan peran sosial, seperti hanya saya dituntut harus tuntas sampai S3. Di satu sisi memang keinginan pribadi ingin belajar kembali, tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya, ini juga sebagai peranan, tuntutan peranan sebagai dosen. Kewajiban para dosen harus S3 minimal pendidikannya, ya, karena ada tugas-tugas keprofesian. Dan sebenarnya sama seperti itu. Jadi kesiapan untuk belajar itu belajar orientasinya bukan lagi untuk untuk orang tua, atau kalau dulu kalau kita itu SMP, SMA, SMP lah, SD, SMP itu kan belajar. Karena apa sih kamu tujuan belajar? Ya saya takut sama orang tua. Rata-rata udah anak usia SD, SMP itu belajar itu ya karena memang orang tua, tuntutan dari orang tua. Ya memang mereka belum punya kesiapan belajar dewasa di situ lah. Nah, kenapa kok anak SMA itu banyak yang bolos-bolos? Disitulah ada dilema pada dirinya, menemukan jati dirinya, sehingga dampaknya itu pada proses belajar. Mereka itu belajar itu sebetulnya karena keinginan atau karena tuntutan dari orang tua tadi. Ada gesekan bagi mereka yang lolos pergaulan, lolos dari pengaruh-pengaruh yang mereka maaf bahwasanya saya sekolah di sini itu karena ya ini menambah ilmu, karena kebutuhan saya sadar ini, oh ini luar biasa mantap kalau ada siswa yang seperti itu. Tapi juga banyak di antara mereka yang
sudah mulai melakukan suatu perlawanan karena merasa bahwa sekolah ini adalah karena itu tadi kebutuhan orang tua mereka masing-masing, bukan kebutuhan saya nggak peduli. Tapi seperti itu. Nah, kita kembali kepada topik bahasanya kesiapan untuk belajar orang dewasa ini jauh lebih otentik, jauh lebih bisa diterima karena memang mereka tujuan belajar itu untuk kebutuhan peran sosial. Artinya apa? Ini yang menjadi penting. Bahwasanya proses belajar itu tidak boleh dipaksa, tidak bisa dipaksa. Selama itu bukan menjadi tuntutan dari kehidupan peranan mereka di masyarakat masing-masing, nggak bisa. Selama itu tidak ada kaitannya dengan peran sosialnya, mereka cenderung untuk tidak menerima suatu pendidikan atau suatu proses pembelajaran. Nah, yang keempat adalah orientasi pada pembelajaran. Ya, saat seseorang dewasa, perspektif waktunya berubah dari salah satu penerapan pengetahuan yang ditunda menjadi penerapan segera. Akibatnya orientasi terhadap pembelajaran bergeser dari satu fokus pada subjek menjadi berpusat pada masalah. Nah, ini orientasi pada pembelajaran. Kalau anak SMP atau anak SMP sekolah formal, tuntutan atau mungkin ya juga saja teman-teman gitu, masuk perguruan tinggi ini kan tuntutannya adalah ingin diakui sebagai nantinya itu lulus ya menjadi sarjana mendapatkan ijazah. Tuh, jika mau nggak mau ya kita akan mengikuti proses perkuliahan ini. Sedangkan orang dewasa itu sebetulnya ijazah perlu, tetapi ada yang lebih perlu. Adanya syarat itu tadi. Syarat ijazah itu karena tuntutan profesinya mereka itu. Mereka nggak butuh ilmunya, tetapi bagaimana agar ijazah itu bisa mereka terima dengan segera. Karena apa tadi? Karena dengan ijazah mereka segera mereka dapat, mereka bisa langsung menggunakannya barangkali untuk syarat profesinya masing-masing. Nah, yang dimana syarat ini tadi bisa meningkatkan benefit atau pendapatan. Nah, akhirnya kembali kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat seseorang. Jadi bukan persoalannya saya kepingin menjadi pinter itu mereka maaf bahwa saya sesuatu yang menjadi pinter bukan itu, tetapi peran serta di masyarakat. Oleh karena itu tutor tidak bisa memaksakan suatu konten, hanya bicara pada konten seperti ini. Tutor ekonomi bicara ekonomi saja, teori yang apa istilahnya definisi dari buku textbook ya yang sesuai dengan pelajaran SMA ya bisa seperti itu. Guru ekonomi harus bisa menceritakan kondisi ekonomi di sekitar kita. Bicara inflasi tidak bicara inflasi suatu negara, tidak bicara pengertian inflasi, tetapi apa yang sudah didapat oleh masyarakat. Merasakan nggak? Suatu contoh, mana uang 100.000. Zaman dulu 100.000 bisa mendapatkan ayam 4 ekor, tapi sekarang 3 ekor aja kecil-kecil banget. Nah ini berarti ada inflasi, kok bisa itu terjadi? Berangkat dari realitas sosial, berangkat dari permasalahan sosial di masyarakat. Dari situlah kita akan mencoba merangkai suatu teori, kok bisa itu, kok bisa. Sehingga orientasinya adalah menyelesaikan masalah.
kenapa kok pakai uang, isu kemarin ini, kenapa kok harus pakai uang kertas, kenapa kok nggak pakai alat tukarnya emas atau perak yang lebih terjaga. Nah, itu menarik. Oleh karena itu seorang tutor nggak boleh hanya sekedar textbook atau sesuai dengan buku. Seorang tutor juga harus terlibat dalam suatu permasalahan yang sedang mereka hadapi. Bisa jadi warga belajar dengan kalangan orang-orang dewasa ini jauh lebih pintar dan jauh lebih kritis. Karena apa? Karena memang keterbukaan informasi saat ini. Meskipun mereka itu katakanlah ingin melanjutkan pakai C, tetapi mereka nggak ngerti tentang suatu persoalan politik, suatu persoalan ekonomi yang ada di negara kita. Mungkin mereka analisisnya jauh lebih pintar karena ternyata waktu belajar si Fulan, katakan si Fulan ini meskipun dia tidak masih proses melanjutkan pakai C-nya, ternyata selama ini dia rajin mendengarkan berita, membaca berita, sehingga disitulah proses belajar sesungguhnya. Nah ini, semuanya orang dewasa itu dalam tanda kutip tidak mengetahui atau tidak menguasai pengetahuan yang sedang ada. Justru bisa jadi rekan kerja jauh lebih pintar daripada tutor, bisa jadi. Selanjutnya, asumsi yang kelima adalah motivasi belajar. Saat seseorang dewasa, motivasi untuk belajar bersifat internal, ya. Nah, ini yang harus dibangun. Kata motivasinya itu naik-naiknya, kata rendah-rendahnya. Ini seorang tutor harus menguasai bagaimana memotivasi belajar orang dewasa. Ya, itu sumbernya dari internal mereka. Bisa jadi keluarga itu mempengaruhi. Keluarga itu mempengaruhi proses belajar seseorang yang sedang menjadi orang setara. Empat prinsip andragogy knowledge. Pada tahun 1984, Cornelius menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pengajaran mereka. Tadi yang seperti tadi yang disampaikan. Yang kedua adalah pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran. Jangan lupakan pengalaman, jangan abaikan pengalaman serta didik. Yang ketiga, orang dewasa sangat tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak langsung terhadap pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Ada dampak. Sehingga pengetahuan mereka itu bisa mereka gunakan, bisa mereka implementasikan terhadap dunia nyata. Tidak hanya sebatas teori yang dihafal, konsep yang dihafal, tetapi betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, prinsip yang pembelajaran orang dewasa berpusat pada masalah daripada berorientasi pada kontennya. Lebih banyak problem solving daripada penguasaan konten. Ini menurut Cornelius 2010, di mana mengambil dari Knowledge 1980. Nah, ini ada suatu studi kasus yang dilakukan oleh Profesor Kaufman, PhD. Dia melakukan penelitian terhadap pengembangan kepemimpinan untuk relawan pembangunan desa. Ya. Jadi di desa itu ada semacam relawan, kalau kita sebutnya sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa. Ya.
Tapi di sini lebih ke pertanian. Nah, farmer atau apa istilahnya ini semacam NGO ya, NGO luar negeri. Farm Bureau, sebuah organisasi layanan pedesaan, menggunakan pendekatan attitudinal untuk merancang pelatihan bagi para pemimpin relawan dan kandidat dewan direktur di suatu desa. Program pelatihan menganalisis kebutuhan belajar dan menetapkan tujuan melalui negosiasi timbal balik dengan setiap warga belajar. Peserta diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan, mendiskusikan nilai praktis dari pembelajaran mereka, dan menerapkan apa yang mereka pelajari ke dalam peran kepemimpinan mereka. Nah, hasilnya bahwasanya proses pembelajaran atau membangun leadership kepemimpinan yang dilakukan oleh organisasi layanan pedesaan ini itu menghasilkan sesuatu yang signifikan. Ya. Bahwasanya ternyata masyarakat desa itu jauh lebih memiliki pengalaman yang kompleksitas terhadap suatu isu-isu yang dinamis. Ya. Jadi organisasi ini dia tidak serta-merta melakukan pelatihan, tetapi menganalisis terlebih dahulu kebutuhan belajar. Kebutuhan apa sih yang ada di diri? Itu melalui negosiasi timbal balik dalam suatu forum. Seperti semester yang lalu saya sampaikan tentang mata kuliah identifikasi dan PRA, Participatory Rural Appraisal, bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat merencanakan pembangunan. Tentunya dalam konteks pendidikan luas adalah pembangunan pendidikan, baik itu fisik maupun non fisik. Nah, non fisik ini adalah pelatihan peningkatan sumber daya manusianya. Bagaimana tentang mengidentifikasi mengenai kebutuhan belajar mereka, menemukan sumber belajar yang ada di desa itu. Nah ini teman-teman, dan tentunya banyak contoh-contoh yang lain terkait studi kasus penerapan andragogi dalam suatu hal kegiatan apapun itu. Banyak teman-teman, silakan cari di jurnal internasional, jurnal lokal, silakan, jurnal nasional, silakan. Perspektif studi kasus implementasi andragogi. Ya, dan semua pelatihan, rata-rata pelatihan yang diselenggarakan di masyarakat, ya, yang sasarannya adalah masyarakat, itu sudah dipastikan menggunakan pendekatan andragogi. Hanya saja, apakah di sana sudah sesuai dengan prinsip-prinsip belajar orang dewasa, itu yang menjadi suatu persoalan, dan tentunya butuh kita analisis bersama-sama, kita teliti bersama-sama, kita bedah bersama-sama. Betul nggak di sana itu sudah andragogis sesuai dengan konsep pembelajarannya? Jangan-jangan pembelajarannya itu ngaku-ngakunya sudah orang dewasa, tetapi implementasinya sama sekali tidak andragogis. Bisa saja. Nah, ini yang perlu teman-teman paham. Nah, oleh karena itu, harapan saya untuk teman-teman adalah ketika teman-teman sudah ingin mendalami lingkungan non formal, maka teman-teman harus menguasai terlebih dahulu apa itu andragogi, bagaimana implementasinya, di mana bisa mendapatkan informasi itu kembangkan semua. Ya. Jadi attitudinal saya kira itu sesuatu konteks yang nanti akan teman-teman sering hadapi, sering teman-teman akan terbiasa. Jangan sampai teman-teman tidak paham tentang attitudinal, itu berarti gagal itu. Ya. Gagal sebagai mahasiswa PLS. Mahasiswa PLS harus bisa menceritakan
apa itu konsep pendidikan orang dewasa, siapa mereka, bagaimana cara mereka belajar. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Tetap jaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan. Kita akan diskusi pada pada forum Zoom maupun WA Group, atau kalau teman-teman ingin bertanya bisa melalui chat yang ada di YouTube ini, atau juga bisa ada di WA Group. Oke, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.